mengangkat derajat seseorang, tidak ada satupun orang yang bisa menjatuhkan. Tidak ada satupun orang yang bisa menjatuhkan ketika Allah sudah mau mengangkat. Sebaliknya, ketika Allah mau menjatuhkan seseorang, ya, orang sedunia itu suruh ngangkat tetap akan jatuh. Itu yang namanya orang. Allah yang memuliakan, Allah pula yang menghinakan. Oleh karena itu, wahai jamaah, sering Abah katakan tidak ada benteng yang paling baik kecuali ambillah hidup ini tawakal kepada Allah. Betul? Tidak ada benteng hidup yang paling baik, paling dahsyat itu kecuali tawakal kepada Allah. Kalau umpamanya kamu punya amalia, dengan amalia ini, ya, misalnya kau akan terhindar dari musibah. Hidup ini sudah musibah, ya. Hidup ini sudah musibah. Tambah anak, punya istri musibah, punya anak musibah. Kenapa Quran sendiri bilang sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh yang nyata bagimu. Betul apa enggak? Musibah bukan itu? Musibah, tapi bagaimana musibah ini menjadi rahmat minallah? Jangan sampai musibah menjadi balaan hasanah, atau jangan sampai musibah menjadi apa? Adab dari Allah. Musibah itu ada yang baik, musibah juga ada yang tidak. Musibah itu ada yang enak, ada pula musibah yang tidak enak. Kalau musibah yang tidak enak sudah jelas-jelas nyata. Yang sulit itu kalau musibah itu baik, ini rahmat minallah apa balaan hasanah, ini yang kadang sulit. Semakin diangkat derajatnya, semakin sukses hidupnya, semakin iri dan dengki hatinya. Lah ini yang bisa jadi balaan hasanah. Ada hal-hal yang dapat mendatangkan barokah, ada hal-hal yang dapat menghilangkan barokah. Contoh, orang mendekat kepada ulama barokah tidak, mendekat ke masjid barokah. Tapi kalau ngambil barang-barang masjid itu tidak jadi barokah. Mendekat ke kiai, mendekat ke ulama barokah apa tidak? Barokah. Tapi kalau nipu kiai itu gak barokah. Kalau membaca Al-Quran barokah. Tapi kalau nginjek-nginjek Al-Quran, ada orang tidak menginjak Al-Quran secara nyata, tapi kadang kelakuannya telah menginjak-injak ajaran Al-Quran. Betul apa betul? Kadang-kadang tidak, Qurannya disanjung-sanjung, ditaruh di kepala, tapi sebenarnya kelakuannya menginjak-injak Al-Quran. Contoh, ketika Quran memerintahkan ini, disanggah dianggapnya itu tidak baik. Betul apa enggak? Itu menginjak-injak apa tidak? Sesuatu apa yang dikatakan Quran, katakanlah. Qulil haq walau kana murrun. Katakan, walaupun pahit akibatnya, katakan ini Quran. Betul jamaah? Betul apa betul? Hidup jamaah mana ke? Kamu wirid malam, Quran apa tidak itu? Quran apa tidak? Quran itu kamu bangun tengah malam, ya, bertahajud, berzikir, kalau itu Quran loh. Berzikir Quran apa tidak? Quran semua. Tapi jangan sampai karena iri pribadi, karena kepentingan pribadi, ya, kemudian seakan-akan orang yang melakukan perintah Quran disalah-salahkan. Ada yang begitu. Ya biarinlah, kita nggak perlu tahu. Yang terpenting buat kita, lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, ridholah engkau dengan qada dan qadar Allah. Inilah kuncinya kalau kamu ingin dianggap sama Allah. Jamaah, orang ini kita orang satu sama lain. Dia bukan family, bukan siapa, tapi karena hubungannya yang baik kadang dianggap seperti saudara. Betul apa betul? Betul. Ini anak orang miskin, anak telantar, tapi kalau diangkat, dipungut anak sama orang kaya, jadi siapa itu? Jadi orang kaya, padahal bukan anaknya orang, tapi karena dipungut sama anak orang kaya, jadilah dia orang kaya. Satu contoh, ini teman biasa,
Tapi karena saking baiknya sampai dianggap seperti saudara. Walaupun tidak ada ikatan darah, kalau sudah dianggap sebagai saudara atau dianggap sebagai sahabat yang baik, maka dia akan bela yang namanya sahabat atau saudara itu kalau ada apa-apa. Jadi kunci utama apa? Kita pengen kaya, pengen naik mobil mewah, banting tulang untuk beli mobil, kerjanya becak sampai bungkuk, kamu tidak bakalan buat beli mobil. Kalau itu yang diandalkan, maka dibiarkan berwasilah. Di satu contoh, saya tidak mungkin bisa menikmati tidur di rumah mewah. Saya tidak mungkin bisa naik mobil mewah. Tapi kemudian dia cerdik, dia cerdas, lalu mencoba dia mengambil hati orang yang kaya. Kadang apa baik dibersih-bersihin aja di depan godnya itu. Itu siapa tuh orang? Tiap hari dia kok selalu bersihin god depan rumahnya dibersihin, aduh dibersihin. Bahkan di depan rumahnya kalau malam dia duduk jagain. Dia nggak peduli mau ditegur mau tidak sama pemilik rumah, tetap aja lakukan dengan tulus. Betul? Sampai satu ketika tuan rumah ini nyamperin orang itu. Bapak siapa? Saya tetangga sebelah di blok rumah jauh. Apa yang bapak lakukan bersih tiap hari di sini? Tidak ada. Saya cuma ingin kenal sama, taruhlah sama bos gitu ya cukup. Tapi sampai tidak pernah saya kasih apa-apa. Saya ditegur gini aja sudah melebihi daripada dikasih bayaran. Wah, itu nilai itu sudah. Betul nggak? Hanya berpikir besok, oh ya kalau begitu, ditinggal begitu saja, tidak dikasih apa-apa. Oh ya Pak, makasih. Tinggal, tetap dia kerjakan itu. Malam ya jaga. Lama-lama mikir juga ini bos ini, betul nggak? Ini kayaknya orang itu tulus ini, betul. Mulailah dikasih makanan sisa. Ya makanan sisanya orang kaya kan beda. Kalau daging, kalau ikan tongkol sisanya orang kaya beda dengan ikan tongkol sisanya kayak saya dan sampean, sisa tulang doang kan gitu. Sama kepala katanya kenanan gitu. Terus dikasih uang receh, ya recehnya orang kaya dengan recehnya saya sampean kan beda. Kalau recehnya orang kaya paling recehnya 20.000, nah kalau receh kita 1.000. Itu kasih recehnya orang kaya itu beda. Masa recehnya presiden 1.000 rupiah mungkin nggak? Recehnya carilah orang kaya di kampung kamu, sepelit-pelitnya orang kaya, kaya raya, recehnya nggak mungkin keluar 1.000 rupiah, minimal 10.000. Sepelit-pelitnya itu sudah. Mulai dikasih dia diterima. Lama-lama ditawarin. Bapak kerjanya apa? Tidak ada. Bapak punya keluarga? Punya. Tapi alhamdulillah saya senang bisa bersih-bersih. So bukan hanya rumah orang itu, so panjang depan bersih. Tak pernah ditawarin kerja. Bapak mau kerja di tempat saya di rumah ini? Ya bersih-bersih aja. Taman-taman mau. Berapa Bapak minta gaji? Saya tidak minta gaji. Loh, terus Bapak gimana? Saya diizinkan kerja di sini aja, saya sudah senang. Kerjain di situ. Nggak digaji. Paling kalau pulang dibawain makanan. Itu kerja ada tuh. Lama-lama majikan juragan ini kok berpikir lagi, ini orang baik. Begitu dia tahu ini orang baik, dia bilang kepada istrinya, dia bilang kepada anaknya, dia bilang ke familinya, itu siapa? Itu orang baik, orang jujur dia itu. Tulus orangnya. Awalnya dikerja depan pada bersih ini, saya tertarik. Tidak pernah berpamrih apa-apa, dia tulus. Tidak pernah repotin, tidak pernah minta apa-apa sama saya. Kadang saya kasih, nggak dikasih, pun tetap dilakukan dengan tulus. Cerita sama cerita. Oke, saya lanjut ceritanya ke sini. Lama-lama dia dikasih tempat yang lebih istimewa. Betul nggak? Dia dipercaya. Pak, saya mau keluar negeri. Mungkin 1 bulan di sana. Ini kunci rumah, ini kunci kamar. Betul nggak? Anggap ini rumah Bapak. Anaknya mau bayaran sekolah, dia nggak pernah minta. Dia nggak punya uang pun nggak pernah minta. Begitu pulang dari luar negeri, dicek sama majikan, 1 pun tidak ada yang kurang. Bahkan tempat pun tetap bersih sebagaimana semula. Akhirnya
Bapak punya keluarga, punya, dilihatlah keluarganya sama majikan. Melakukannya bubuk bilik jelek sekali. Ini orang miskin, kerja di tempat saya, tapi tidak pernah memberi apa-apa. Apa yang terjadi? Pak, ini komplek perumahan ini sebenarnya milik saya. Ya. Bapak pilih salah satu dari komplek ini, saya kasihkan sama Bapak.